yang akan menemukan peta konsep yang terdapat di layar. Di sana ada komponen di dalam ekosistem, ada satuan-satuan dalam ekosistem, hubungan antar komponen dalam ekosistem, dan pentingnya keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekosistem. Nah, kita nanti tidak mempelajari ini semua, karena waktunya ini membutuhkan 2 kali 40 menit untuk mempelajari komponen dalam ekosistem dan satuan dalam ekosistem. Selanjutnya 2 kali 40 menit untuk hubungan antar komponen dalam ekosistem dan pentingnya keanekaragaman makhluk hidup. Karena nanti jam kedua itu Bapak ada acara, sehingga ini nanti cuma 1 kali 40 menit. Nah, sehingga kita agak pelayon. Sedianya Bapak pengen mengajak kalian itu ke lingkungan sekitar kita. Namun karena ada keterbatasan waktu tadi, nanti kita cukup, kemarin Bapak jalan-jalan sendiri, Bapak foto sendiri. Nah, nanti saya kasih tahu supaya kalian itu tidak ngantuk, tidak lesu. Bapak memiliki oleh-oleh untukmu. Ya, oleh-olehnya ketika jalan-jalan itu saya menemukan banyak sekali masalah. Sehingga masalah Bapak catat. Nah, silahkan nanti dipecahkan dalam kelompok. Kelompoknya biar tidak ngantuk, Bu. Maaf. Ya, biar tidak ngantuk, Nak. Itu senengane nek lanang karo wedok. Ya toh? Terus sing dhuwur karo sing ndek, sing pinter karo sing urung pati pinter. Nah, itu nanti saya kelompokkan seperti itu, dan setiap kelompok isinya 5 sampai 6 siswa. Nah, itu anggap saja sudah dilakukan. Nah, artinya nanti masing-masing meja dianggap 5 sampai 6 siswa. Nah, tolong dibantu siapa yang membantu? Ya, terima kasih Mas Hipta. Ini teman kita yang ganteng ini selalu membantu kita, ya. Nah, di dalam ekosistem yang hari ini akan kita pelajari tentang ekosistem, pengertian ekosistem, komponen ekosistem, satuan dalam ekosistem, dan macam-macam ekosistem. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sedikit melayu-melayu saja. Nah, permasalahannya sudah diperoleh semua? Sudah? Mas Cipta, Ibu pengawasnya dikasih 1. Ya, itu untuk lembar permasalahan. Kemudian yang belakang itu untuk modul beserta LKS-nya. Nah, kalau di sana tadi malam Bapak agak terburu-buru setelah kepengen tidur, akhirnya kurang sempurna untuk buku ajarnya. Yang sempurna seperti ini. Ini juga tulisan Bapak sendiri. Nah, nanti kalau kalian punya buku BOS, uang untuk BOS, bisa untuk beli ini. Ini udah dijual, bukan di toko obat. Nah, kita lanjutkan, permasalahannya bisa dibaca di situ atau seperti ini. Nah, silahkan dibaca permasalahannya. Untuk menggali pengetahuan kalian, Bapak memberikan tayangan ini. Kopi long.
Gantengnya. Gambaran secara langsung tentang hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Bersama saya nanti kita akan belajar bersama hidup dalam petualangan hidup. Selamat menyaksikan. Jangan dilihat saja, tapi permasalahannya itu dikerjakan terinspirasi dari petualangannya Situl ini. Silakan langsung dikerjakan. Sehingga karena waktu Bapak nanti kan jam kedua sudah harus pergi, sehingga dalam 1 jam ini sudah bisa berjalan dengan baik. Oh, tidak dengar. Ya adanya seperti ini. Jadi sekolah kita itu kan penuh dengan keterbatasan. Jadi besok Pak Guru belikan speaker yang lebih besar. Nah, Mereka kemudian mengingatkan kami lalu beristirahat. Wah, ini jalannya enak sekali ya. Ya, jalannya segar. Guru begitu. Sinar matahari menyegarkan badan. Dia tuh kamu bawa apa? Oh, ini aku bawa buku pulang sejarah. Besok kan ada jadwal IPA. Sekepek. Belajar sambil menunggu samping-samping itu kenyang. Oke, sekarang kita bisa materi ekosistem. Terus, coba kamu perhatikan samping-samping itu. Emangnya kenapa? Kalau kita amati, ada beberapa samping di sana. Setelah dari beberapa samping itu dinamakan populasi. Dengan kata lain, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati wilayah tertentu. Benar, populasi merupakan sekumpulan individu sejenis dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan individu merupakan satuan makhluk hidup tunggal. nah ini durasinya ada 22 menit anak-anak. Karena nanti Bapak itu keburu mau kondangan, ini Pak Guru bisa memberikan untuk satuan-satuan ekosistem seperti itu. Kemudian matahari sebagai sumber energi itu juga sudah ada sebenarnya, termasuk tayangan mengenai Batang akan komponen-komponen biotik dan abiotik. Nah, ini bisa dilihat dulu. dengan cara proses fotosintesis. Zat makanan hasil proses fotosintesis akan disimpan di daun, batang, akar, dan buah. Wah, waktu siang hari duduk di bawah pohon sejuk sekali, Ter. Ya, Ter, karena pada siang hari Tuhan mengeluarkan oksigen dan kita menghirupnya. Selanjutnya kita mengeluarkan karbon dioksida. Dan karbon dioksida digunakan berfotosintesis bersama bantuan sinar matahari. Sejuk sekali. Benar. Oksigen dilepas ke udara, dimanfaatkan oleh organisme lain untuk pernapasan. Berikutnya adalah konsumen. Konsumen merupakan kelompok organisme yang tidak dapat membuat makanan. Yang memakan konsum adalah bakteri pembusuk dan jamur. Nah, ini tayangan sepintas saya anggap sudah selesai. Mengingat perlu bahasan Nah, kita lanjutkan tadi. Kalian sudah menyaksikan apa nak tadi?
menyaksikan kambing, menyaksikan film, ya. Apa? Gambar hutan, ya. Kemudian kalau kalian sudah menyaksikan gambar tadi, tentunya kalian itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian kalian ketika sudah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kalian harus disiplin. Sehingga untuk mewujudkan rasa ingin tahu itu silahkan melihat tayangan, membaca buku, melihat lingkungan di sekitar. Nah, sehingga silahkan kalian itu berdiskusi. Nah, dalam berdiskusi ini, hal yang harus kalian perhatikan yaitu kalian harus tekun, kalian harus teliti, sehingga kalian mampu memberikan permasalahan yang telah Bapak berikan. Coba sekarang silahkan kalian buka lembar permasalahannya itu, kemudian modulnya silahkan dibaca. Selanjutnya agar nanti bisa komplit, untuk kelompok yang pertama nanti mengerjakan nomor 1, 2, 3. Kemudian kelompok yang kedua 4, 5, 6 gitu. Jadi silahkan dibagi-bagi. Silahkan kalian berdiskusi. Sementara Bapak menjadi fasilitator kalian. Nanti hal apa yang perlu kalian butuhkan, silahkan bilang sama Bapak. Nah, dari permasalahan tadi kan ada 8. Di sini kalau kita lihat ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Masing-masing kelompok sebenarnya mengerjakan 2 permasalahan yang Bapak berikan sudah bisa. Silahkan dimulai diskusinya. Bapak pengen berputar-putar. Ketika Bapak berputar-putar, kalian jangan pura-pura mengerjakan, tapi benar dikerjakan. Ya, bisa saya bantu. Di sini mengerjakan nomor 1 dan nomor 2. Di sini mengerjakan 3 dan 4. Di sini 5 dan 6, sana 7 dan 8. Nah, biar semuanya adil, semua kebagian. Nah, permasalahannya ada 8 itu, silakan kalian pecahkan. Sudah semua ya? Videoku masih di 15 menit kok. Gimana? Ada 5 menit nih kasih. Tadi kan ada, coba tuh lihat di sana ada kambing. Kambingnya ada berapa? 1. Oh, ada, berarti kalau 1 kambing apa namanya? Individu. Kalau 2 kambing namanya 2 individu. 2 individu berkumpul menjadi populasi. Nah, setelah individu Populasi terkumpul apa lagi? jadi komunitas, jadi beberapa populasi. Semua. Nah, yang di sini komunitas itu Amat kata ya, terima kasih. Sini bagaimana? berapa populasi yang jadi. Kalau semuanya sudah, silakan gilirannya saya tagih. Nanti sudah, ternyata sampai di depan melempem. Nah, sekarang silakan ke depan dulu. Siapa yang berani ke depan? Bebas. Siapa dulu yang mau ke depan? Siapa mau ke depan angkat tangan? Nah, siapa yang mau ke depan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak tunjuk. Nah, yang ditunjuk pria tampan dulu atau wanita cantik? Wanita cantik, iya. Wanita cantik yang mengenakan apa? Kerudung. Warnanya apa? Hijau. Silakan. Adik yang kerudungnya warnanya hijau silakan ke depan, tidak usah malu-malu. Ya.
Nomor absennya disebutkan, namanya disebutkan. Namanya Mira, nomor absen 2. Kelompok kami tadi tugasnya menjawab soal nomor 3 dan 4 ya Pak Guru? Iya. Pertanyaannya jelaskan 3 satuan makhluk hidup anggota ekosistem. Yang pertama, individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Yang kedua, populasi. Populasi itu adalah kumpulan beberapa individu yang menempati wilayah tertentu. Yang keempat, komunitas. Komunitas itu kumpulan beberapa populasi yang berbeda dalam wilayah tertentu. Nomor 4, apakah yang berperan sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis? Jawabannya matahari, Pak. Ya, terima kasih Mbak Mira. Ya, tepuk tangan buat Mbak Mira. Sudah pinter sekali Mbak Mira. Nah, nanti ada hal yang perlu kita koreksi dari Mbak Mira tadi. Nanti Pak Guru kalau lupa dielingke ya untuk populasinya. Ya, selanjutnya pria tampan sekarang. Pria tampan. Siapa yang mau maju ke depan? Mas Joko. Mas Joko silakan. Mas Joko hiptak dulu. Ya. Pak Joko terus. Terima kasih Pak Joko Pak Guru. Hepta. Kami dari kelompok 1 tadi disuruh menjawab nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan ekosistem. Ekosistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Satu kesatuan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Terus yang nomor 2, sebutkan 3 satuan makhluk hidup anggota ekosistem. Itu ada individu, populasi, dan komunitas. Itu Pak Guru. Terima kasih. Jelaskan 3 satuan dalam ekosistem. Ada individu, populasi, komunitas. Oh, itu berarti ada hal yang sebutkan dan jelaskan. Iya, sudah. Kemudian lagi, wanita cantik lagi. Siapa yang mau tampil ke depan? Wanita cantik yang mau ke depan siapa? Iya, kalau diem marah ya. Kalian marah dengan Pak Guru ya? Kok ditanya diem aja? Ya, mungkin marah karena tayangannya nggak selesai tadi. Oh, mau ditinggal kondangan. Iya, coba wanita cantik yang memakai kerudung warnanya seperti buah terong. Ya, ada enggak ya? Ada enggak ya? Silakan ke depan ya. Mbak Dewi. Ya, silakan ke depan. Tidak usah malu-malu, ayo, tidak usah malu-malu. Kalau mau ke depan, pengen ngajak teman boleh, ngajak pacarnya boleh, sendiri boleh. Nah, silakan, ayo. Atau nunjuk temennya, kalau malu nunjuk temennya boleh. Nah, nomor berapa yang mau dibahas? Namanya Mbak? Namanya Mbak Anti dari kelompok 3. Hasil diskusi kami nomor 5 dan 6, tuliskan reaksi fotosintesis. Spidolnya mana Guru? Pak Guru ya. Reaksinya. Jumlahnya 6 tahu ya. Ini merupakan reaksi fotosintesis. Nah, yang diperlukan itu CO2, H2O, cahaya klorofil, dan menghasilkan C6, H12O6 plus O2 dan energi. Terus nomor 6, jelaskan komponen-komponen dalam ekosistem. Komponen dalam ekosistem terdiri dari komponen abiotik dan komponen biotik.
komponen biotik itu terdiri dari makhluk hidup. Kalau komponen abiotik terdiri dari komponen benda-benda tak hidup. Kalau biotik dari makhluk hidup. Demikian, Pak. Terima kasih. Iya, kalau maksud tidak usah pakai malu-malu meyong. Jadi langsung ke depan gitu aja. Nah, sekarang giliran pria tampan apa wanita cantik? Pria tampan. Coba Mas, salah satu atau menunjuk temennya boleh, bebas. Untuk membahas nomor 7 dan 8. Siapa yang mau ke depan? Tadi kelompok. Ayo. Nanti kalau mau ke depan, pulangnya saya kasih uang transport, tapi ke panitia. Nah, silakan ke depan. Jelaskan dan beri contoh autotrof dan heterotrof. Nah, sama pembagian organisme berdasarkan makanannya. Ayo Pak, tunjukkan pesonamu. Ya, silakan ke depan. Di situ, ya silakan. Ya. Nomor 7, bacakan dulu soalnya ya. Jelaskan dan berikan contoh organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang dapat membentuk makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan, tumbuhan hijau. Terus organisme heterotrof adalah organisme yang tidak bisa menghasilkan atau membentuk makanannya sendiri dan mengambil zat organik dari makhluk lainnya. Contohnya hewan. Terus nomor 8, jelaskan dan berikan contoh pembagian organisme berdasarkan jenis makanannya. Organisme heterotrof dapat dibedakan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora. Herbivora berarti hewan yang memakan tumbuhan hijau. Contohnya kerbau. Jangan lihat temannya saat kerbau, jangan lihat temannya. Karnivora adalah organisme heterotrof yang memakan daging lah ya. Memakan daging, contohnya apa ya? Harimau ya. Harimau, terus kucing, bisa. Omnivora adalah organisme yang memakan segala tumbuhan dan daging. Contohnya ayam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih lah, terima kasih sekali. Dari kelompok 1 sampai terakhir semuanya sudah menjawab dengan bagus sekali. Namun nanti kita perlu penguatan lagi. Kita lihat mana yang sudah pas, mana yang perlu kita tambah. Kita sampaikan bersama-sama. Nanti semua boleh ngomong, namun gantian. Nah, berkat ketelitian kalian, berkat ketekunan kalian ini tadi, sehingga kalian dari poin pertama sampai 8 yang kemarin Bapak putar-putar sampai pusing, bisa kalian pecahkan. Untuk itu Bapak mengucapkan terima kasih, matur nuwun. Nah, kita coba buat sebuah penguatan dulu tentang ekosistem. Nah, ekosistem tadi disampaikan oleh temanmu bahwa menurut Mas Hipta tadi ekosistem itu suatu kesatuan antara biotik dan abiotik. Kira-kira sudah tepat atau perlu ditambahkan lagi? Sudah tepat, iya. Namun Pak Guru pengen nambah. Jadi ada kesatuan antara komponen biotik dan komponen abiotik, tidak bersatu saja, namun terjadi suatu berhubungan atau interaksi. Jadi ekosistem itu dapat kita artikan hubungan atau interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan, atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Seperti di dalam
layar ini, di sana ada sawah, di sawah ada apa saja ya? Di sawah itu ada yang kalian lihat, ada traktor, ada apa lagi? Padi, ada air, ada burung. Nah, itu nanti kita bahas. Apa wae ya? Air, burung dan sebagainya itu kita kumpulkan di mana saja. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Makhluk hidup itu dapat biotiknya, lingkungan bisa dikaitkan dengan abiotiknya. Nah, komponen di dalam ekosistem benar sekali tadi dijawab ada komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik itu apa toh? Ayo, mau berdiskusi, siapa yang mau ngomong? Bapak diam. Ayo, siapa yang mau ngomong tentang komponen abiotik? Pak gurune ngrungokne genti. Nah, sudah yang ngomong? Sudah. Kalau sudah gantian nggih. Gantian nanti kalau istirahat bebas ngomongnya. Nanti ke lapangan itu kan nggak ada yang dengar, bisa bengok-bengok di sana. Ya. Nah, tadi abiotik. Tadi saat kalian berjalan itu kan menyusuri sungai, sungainya lantai bawah ada ikannya besar-besar. Nah, abiotik itu terdiri dari dua kata. Tadi benar dijawab tidak hidup. Tadi yang menjawab biotik sama abiotik siapa ya tadi? Oh iya, Mbak Terong. Iya. Jadi abiotik A itu berarti tidak, biotik itu berarti bio itu hidup. Ketika dua kata ini kita gabung menghasilkan komponen dalam ekosistem yang terdiri dari semua benda tak hidup. Contohnya nopo? Contohnya ada air, cahaya matahari, suhu, pH, kelembapan, udara, tanah. Nah, yang kedua, komponen yang kedua adalah biotik. Kalau biotik itu berarti bio hidup. Kemudian komponen biotik, karena biotik adalah komponen dalam ekosistem yang terdiri dari semua makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Manusia, hewan, tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup? Iya, saya tanya dulu. Kursi yang kalian gunakan untuk duduk terbuat dari kayu. Nek didelok tenan wesi. Nah, kayu. Kayu termasuk makhluk hidup atau benda mati? Tumbuhan termasuk makhluk hidup apa benda mati? Kayu termasuk benda mati apa makhluk hidup? Ayo. Asalnya dari makhluk hidup terus? Oh, ditebang terus mati. Sehingga dapat kita kelompokkan ke dalam benda mati. Sudah pinter semua. Jadi kalau benda makhluk hidup itu dapat kita kelompokkan produsen, konsumen, pengurai, dan detritivor. Apa kuwi? Nah, paling yang agak kalian belum dengar detritivor artinya untuk anak SMP, nek jenengan pun mireng kabeh. Nah, produsen kuwi apa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, produsen kuwi apa? Pabrik nggih, apa lagi? Apa? Penghasil nggih, pabrik sepatu berarti menghasilkan sepatu. Masa pabrik sepatu menghasilkan bau kaos kaki? Salah. Nggih, pabrik sepatu menghasilkan sepatu. Nah, produsen di dalam ekosistem ini tentunya juga semua makhluk hidup yang memiliki atau yang dapat atau mampu mengolah makanannya sendiri. Siapa itu? Arif. Oh, Pak Arif bisa mengolah makanan sendiri. Ya, jeluk koncone. Yeah. Pak Arif. Pak Arif ada? Oh, Pak Arif nggak masuk, tadi dibilang masuk semua. Nah. Oh, ke belakang, nggih. Nah, waktu kita sudah cukup, nggih. Waktu kita sudah cukup. Karena Pak Guru keburu kondangan ini. Jadi kita bisa lanjutkan untuk materi yang lainnya. Nah, selanjutnya tadi komponen sudah, satuan di dalam ekosistem benar. Di sana ada
yang namanya individu, populasi, dan komunitas. Tadi dari Mbak yang hijau tadi, populasinya adalah kumpulan dari beberapa individu yang menempati wilayah tertentu. Sudah benar atau kurang? Perlu ditambahkan? Kurang. Ditambahkan apa kurang? Kurang. Ditambahkan, Mbak. Makhluk hidup sejenis, nggih. Nah, sudah pinter. Tadi ngetes Pak gurunya. Ya. Itu satuan-satuan ekosistem sudah pinter. Macam-macam ekosistem sekarang. Nah, kita itu macam-macam ekosistem dapat kita kelompokkan menjadi beberapa bagian. Menurut proses terjadinya itu dapat kita bedakan ekosistem alami sama ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang bagaimana? Terbentuknya tanpa adanya campur tangan manusia, hanya kun fayakun dadi sungai, kun fayakun dadi gunung, kun fayakun dadi watu, dadi laut, dadi danau. Nah, sehingga kita perlu bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini. Nah, itu tadi dikatakan manusia makhluk sempurna sehingga dapat membuat ekosistem buatan. Gawe napa manusia isane? Waduk. Apa meneh? Nanya bosone metu. Apa? Waduk, tanggane waduk. Sawah, terus apa meneh? Tambah akuarium. Lan liyane. Iya. Nah, berdasarkan tempatnya. Ojo dipedhot ngomongnya, langsung berdasarkan tempatnya. Ekosistem darat karo perairan. Ekosistem darat itu dapat kita bagi lagi menjadi ke dalam makhluk hidup yang khas dalam beberapa bioma. Bioma apa wae di LKS sudah ada, di buku ajar saya bisa dibaca. Ekosistem perairan bisa kalian pelajari. Nah, itu sudah semua. Berhubung Pak Guru itu mau kondangan, nanti kalau ada yang mau silahkan ikut Pak Guru, ya. Ya boleh, nanti bersama-sama kita kondangan di lantai 1 ya nanti. Nah, ya. Oh titip, ya. Nah, gini anak-anak, tadi kan kalian sudah menyaksikan film, Pak Guru sudah bercerita banyak sekali. Apa yang sudah kalian peroleh dari kegiatan pembelajaran tadi? Siapa yang ngomong lagi? Yang sudah kalian peroleh dari kegiatan ngobrol-ngobrol kita, dari melihat tayangan ini tadi apa? Mengetahui komponen ekosistem. Pintar sekali mengetahui komponen ekosistem. Apa komponen ekosistem? Wanita cantik yang mengenakan jilbab warna bukan ungu terong, tapi warna coklat yang bermain dengan kertas. Komponen ekosistem apa saja ya? Yang memainkan kertas tadi loh. Ada enggak tadi? Iya, apa Mbak? Komponen abiotik sama biotik. Wanita cantik yang menggunakan jilbab warna hijau, sedang mesam-mesem, bajunya juga hijau. Contoh komponen biotik apa ya Mbak? Tumbuhan, hewan. Iya. Komponen biotik, pintar. Selain komponen, apalagi yang sudah kalian dapatkan tadi dari kita ngobrol? Satuan ekosistem. Napa satuan ekosistem? Iya. Nggih. Iya, pinter. Nek bareng-bareng digeruduk aku wedi. Saiki siji wae sing ngomong. Nggih, menggunakan ilmu kebatinan di batin. Ya, sudah. Jadi kita telah memahami tentang pengertian ekosistem. Tadi kita sudah bahas dari pengertian ekosistem dari Mas Hipta tadi sudah Pak Guru tambahkan. Jadi ekosistem merupakan, tadi Pak Mas Hipta bilang hanya biotik sama abiotik yang berkumpul. Saya tambahkan terjadi hubungan atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Satuan makhluk hidup di dalam ekosistem ada individu, populasi, dan
Komunitas tadi sudah dijawab, di dalam populasinya kurang lengkap. Ditambahkan, jadi populasi adalah kumpulan dari beberapa individu sejenis yang menempati ruangan atau wilayah tertentu. Macam-macam ekosistem tadi sudah dijelaskan. Komponen ekosistem sudah kita bahas. Tadi sudah benar, saya cek tadi sudah benar. Organisme autotrof yang mampu membuat makanan sendiri. Manusia termasuk autotrof atau bukan? Dia bisa masak gawe super mie, gawe nasi goreng, gawe kopi. Apakah manusia merupakan autotrof? Bukan. Bukan. Yang termasuk autotrof adalah tumbuhan hijau, karena dia mampu mengolah makanan sendiri dalam proses yang namanya fotosintesis. Pak Guru, fotosintesis itu apa? Nah, nanti ada materi tersendiri tentang fotosintesis. Nek selak ora, wis pokoknya saiki buka buku perpustakaan ini kok diindai. Nah, heterotrof, semua makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Di sana ada konsumen. Nah, yang dikaitkan dengan yang nomor terakhir, herbivora, pemakan tumbuhan, ada kambing, ada sapi, dan lain sebagainya. Karnivora, harimau, tadi sudah benar. Kemudian omnivora. Siapa yang termasuk omnivora? Manusia. Nah, kalau kalian sudah ingat, ingat ya tadi yang sudah saya sampaikan? Ingat apa lupa? Jangan sampai seperti ini nanti. Nah, jangan sampai ini. Ini yang bagaimana? Sebentar. Ini muni lagunya. Gandeng isin, jadi rasida muni. Ini lagunya. Kalian setelah menerima pembelajaran jangan seperti lagu ini. Lagunya siapa? Lagunya siapa? Lagunya kuburan. Nek wong lali kuwi iso ndelik neng kuburan. Nah, jadi saya ingatkan, ayo tetap kalian itu tetap belajar biar besok pintar. Kita tinggal di Satap bisa bangun landasan kapal terbang. Walaupun jalan daratnya jelek, nanti bisa lewat jalan udara. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Nah, di akhir pembelajaran ini Bapak memberikan oleh-oleh lagi untukmu. Oleh-olehnya itu bisa kalian catat. Nah, tugasnya Bapak kelompokkan ke dalam tugas observasi, mengamati, unjuk kerja. Ini kita gunakan minggu depan. Insya Allah nanti dari panitia menyediakan lokasi. Kita kumpul lagi seperti di sini, nginep di hotel untuk unjuk kerja ini. Nah, karena ada utang tugas. Nah, unjuk kerja, kemudian tes tulis. Tes tulis nanti Bapak kelompokkan tes individu, tesnya individu, ada pilihan ganda sama urean. Lah tugasnya kayak apa? Nah, gandeng ada di Satap, nanti ini bisa kalian catat. Kalau kalian itu tinggalnya tidak di Satap atau minimal sudah ada sinyal, nanti Pak Guru masukkan di blog, terus di-download. Nah, di-download itu dijikuk, nek wis digarap, terus garape diketik meneh, dikirimke ke emailnya Pak Guru. Nah, nanti bisa pembelajarannya kita ngirit kertas gitu. Nah, tugasnya sudah dicatat nggih? Sampun nggih, pinter sekali. Ada yang mau ditanyakan? Pak Guru mau tanya. Iya. Untuk kucing itu kan juga dikasih nasi, dikasih tempe juga dimakan, itu termasuk apa Pak? Itu kucing nakal itu. Iya. Jadi masa kucing tempe kok mau es krim? Kucing saya itu makanannya malah es krim. Iya. Balung moh. Nek dagingnya arep. Tadi ada nasi arep. Terus es krim mau. Kalau daging juga mau. Kalau nasi itu bahannya dari apa sebenarnya? Sebelum menjadi nasi dari apa? Padi. Nah, dari padi. Padi termasuk apa? Apa tumbuhan, apa hewan padi ini?
tumbuhan. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan dinamakan herbivora. Lah nek kucing kok herbivora wong dikai gereja Arab. Gere tumbuhan apa hewan? Hewan. Kalau hewan, makhluk hidup yang memakan hewan namanya karnivora. Lah nek kucing ki arep tumbuhan karo hewan ya arep apa karni. Oh, diseneni sing gawe teori. Kalau makan segala namanya omnivora. Berarti berdasarkan ciri yang disebutkan tadi, kucing termasuk makhluk hidup pemakan segala. Berarti masuk kelompok omnivora. Kok Pak Devora ora enek, Pak? Eneke Om. Nah, Pak Devora ora enek. Ada tambahan lagi? Ojo kepes yang kok Pak Guru kok telat. Telat sing kondangan. Engko nek tekoke angel ora iso jawab kan isin. Nah. Sudah ya? Ya, sudah. Pertemuan hari ini saya akhiri. Tadi yang sudah dicatat tolong nanti dikerjakan. Kalau nanti nggak bisa masuk dikirim lewat kantor pos. Nah, ke alamatnya Pak Guru. Hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.